Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para romo kiai, para asatid yang bergabung dengan acara ini, baik dari yang ikut dari Zoom ataupun yang menyimak dari YouTube, dan semua kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini masih di rangkaian Simtuduror lintas benua ini. Ada yang di Indonesia, ada yang di Indonesia aja masing-masing tempat ada di Amsterdam, ada yang di Belgia, ada yang di Jerman, dan ada yang di tempat-tempat yang lainnya juga. Nah, kita semua berkumpul, bergabung bersama dengan satu niatan, ingin menjadi orang yang bisa mencintai Rasulullah SAW, dan juga semoga harapannya kita pun juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Mari kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan, kita doakan insya Allah teman-teman kita yang di Belgia segera Allah wujudkan hajat-hajatnya. Semoga itu nanti bangunan masjidnya, Islamic Centernya, semuanya insya Allah jadi sebab hidayah, jadi sebab markas cahayanya Nabi Muhammad SAW yang ada di daerah Belgia dan sekitarnya, insya Allah memberikan hidayah bagi banyak orang. Itu harapan kita semuanya begitu insya Allah. Nah, kemudian kita lanjut kajian ini, yaitu kemarin kita sudah membahas bahwasanya farsala ilaihim asyrafa khalqihi wa jalla abidi rahmah. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada makhluk-makhluknya asyrafa khalqihi, makhluk yang termulia, wa jalla abidi rahmah, dan rahmat yang teragung. Ta'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub. Allah Subhanahu wa taala punya iradah untuk menciptakan al-abdil mahbub, hamba yang dicintai ini. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Muhammad SAW sebelum dicintai aja sudah dinyatakan mahbub ini. Rasulullah SAW itu sudah dinyatakan zat yang dicintai. Fantasyarat atharu syarafi fi awalimi syahadati wal ghuyub. Maka pengaruh-pengaruh daripada kemuliaan ini itu akan tersebar di alam yang nyata ataupun di alam yang gaib. Fama ajalla hadzal manna alladzi takarrama bil manna. Maka tidak ada nikmat yang lebih, tidak ada nikmat yang diberikan oleh zat yang Maha memberi nikmat ini, yaitu Allah. Wa ma a'dhama hadzal fadl alladzi baraza min hadratil ihsan, dan tidak ada anugerah yang teragung yang muncul untuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Suratan kamilatan taharat fi haikal mahmud. Satu surah, satu sosok yang sempurna yang diwujudkan dalam jasad manusia yang terpuji. Fata'atar diwujudiha aknaful wujud. Maka dan wujudnya maka menjadi wangi alam ini semuanya. Watarrazat burdal awalimi bitirazit takrim, dan kehadiran Nabi Muhammad SAW menjadikan alam ini ibarat, kalau seandainya alam ini dulu seperti kain, maka kain itu disulam dengan sulaman-sulaman yang indah penuh kemuliaan menjadi kain yang sangat halus, sangat indah. Itu semuanya adalah peribaratan, perumpamaan dengan wujudnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjemahan dari Simtuduror yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi perlu kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan Nabi Muhammad SAW itu bukan sebagai Nabi yang terakhir sebenarnya. Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang pertama. Sebenarnya ada Nabi yang pertama. Dikatakan untuk awal Nabi nafil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Sesungguhnya aku ini adalah Nabi yang pertama di dalam penciptaan, namun aku adalah yang terakhir untuk ketika diutus. Bahkan dalam kitab Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa itu karya Qadhiyat. Jadi ini kitab rujukan untuk orang yang mau belajar lebih detail tentang Rasulullah SAW, itu bisa mengkaji kitab Asy-Syifa. Dalam kitab Asy-Syifa ada satu hadis yang dari Abdullah bin Abbas. Hadisnya,
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat ruhuhu nuran baina yaday Allah Ta'ala qabla yukhlaqa Adam bi alfi 'am. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu, rohnya beliau itu adalah cahaya di hadapan Allah yang sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan 2000 tahun. Yusabbihu dzalikan nur. Nur itu akan bertasbih. Wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Dan setiap cahaya itu bertasbih, maka malaikat pun juga bertasbih. Falamma khalaqallahu Adama al-qadzalikan nur fi sulbi. Faqala Rasulullah fa'ahbatani Allah ila al-ardi fi sulbi Adama wa ja'alani fi sulbi Nuh wa qadzaba bi fi sulbi Ibrahim thumma lam yazal Allah ta'ala yanquluni min al-aslabil karimah wal arhamit tahirah hatta akhrajani min abawayya lam yaltaqiya ala sifahin qad. Sungguhnya nur ini dimasukkan ke Nabi Adam. Awalnya ada sebenarnya di bagian jidat beliau, hingga ketika malaikat itu menyaksikannya kagum dan akhirnya malaikat pun diperintahkan untuk sujud dan daripada ke sulbinya, terus seperti itu sampai ke sulbinya Nabi Nuh, sampai ke Nabi Ibrahim, bahkan terus dari sulbinya manusia-manusia yang mulia, rahimnya wanita-wanita yang suci, sampai akhirnya dikeluarkan Nabi Muhammad SAW dari kedua orang tua, dan semua orang tuanya tidak pernah ada satupun yang diketahui pernah berbuat perbuatan zina. Pada dulu kan banyak orang berbuat zina, tapi kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, mereka sebenarnya tidak pernah berbuat zina sedikit pun sama sekali. Kemudian setelah itu, kalau kita lihat pula di dalam hadis yang lainnya, diriwayatkan dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad fi Sirati Khairil Ibad, itu ada riwayat bahwasanya kuntu nuran baina yaday Rabbi azza wa jalla qabla yukhlaqa Adam bi 14,000 'am. Soalnya aku ini udah menjadi cahaya di hadapan Allah sebelum Adam diciptakan 14.000 tahun. Luar biasa tuh kita mau bahas itu semua yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya nih, kalau kita mau pelajari detail, intinya Nabi Muhammad SAW itu sebelum diciptakan Allah sudah menyatakan Abdul Mahbub. Yang paling adalah Allah itu sudah menyatakan bahwa ini hamba yang mahbub. Dan diciptakanlah hamba ini, dan penciptaan hamba itu, diwujudkannya hamba itu di alam ini, itu adalah nikmat Allah yang teragung untuk kita semuanya. Jadi, tanya apa nikmat Allah yang terbesar setelah nikmat Islam? Yaitu nikmat wujudnya Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya kita nggak akan kenal Islam, kita ini nggak akan kenal Islam kecuali berkat wasilah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai pernah diceritakan bahwasanya ini ada di kitab Muntahasul, syarahnya Wasail Rusul karya Syekh Abdullah Al-Lahji. Dulu ada seseorang yang orang ini merasa dirinya beriman, merasa dirinya soleh, akhirnya sombong. Kemudian dia menyatakan apa? Laisa li min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidayah ilal iman. Wa amma nur imani fa huwa min Allah azza wa jalla min Nabi sallallahu. Dia dengan sombong menyatakan begini. Saya ini dapat dari Nabi Muhammad cuma petunjuk aja untuk beriman. Cahaya imanku itu saya dapat langsung dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Ada Rasulullah di sana kaget. Dia katakan, kalau seandainya seluruh jasa Nabi dihilangkan dari dirimu, apakah kamu tetap beriman? Dia mengatakan, saya akan beriman. Kamu ridho? Saya ridho. Itu dia jawab, saya ridho. Maka belum sempat ucapan itu selesai, dia tersungkur. Kemudian dia mencari patung salib. Kemudian dia sujud di sana. Seketika dia mati dalam keadaan kufur. Karena mengingkari jasa Nabi Muhammad SAW yang ada pada keimanannya. Makanya nggak bisa diingkari, bahaya itu orang kalau mengingkari jasanya Rasulullah SAW. Jadi nggak ada nikmat Allah yang paling besar untuk kita, yaitu wujudnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Syafi'i, beliau di dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh murid beliau Rabi' bin Sulaiman menyatakan seperti ini Imam Syafi'i. Fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaih.
Semoga Allah membalas Nabi Muhammad SAW dengan balasan yang terafdal untuk seorang utusan dari kaum yang mendapatkan utusan tersebut. Jadi kita ini kan kaum yang dapat utusan teristimewa Rasulullah SAW. Kenapa kata Imam Syafi'i? Fa'innahu anqadana bihi minal halakah. Nabi Muhammad SAW itu kita ini semuanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehancuran bihi berkat Nabi Muhammad. Kita ini nggak masuk neraka loh kalau ngikutin Nabi. Kita ini tahu caranya beriman loh, tahu caranya beramal soleh loh, tahu caranya agar dicintai Allah. Resep itu semua dibagikan sama Nabi Muhammad. Izhad fi dunya yuhibbukallah. Kamu zuhud di dunia, Allah akan mencintai kamu. Resep agar dicintai Allah Nabi bongkar itu untuk semuanya, kita semuanya. Wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Ini Nabi dinil ladzi irtada wastafa bi malaikatah. Kita ini dijadikan umat yang terbaik yang mengikuti agama yang Allah ridhoi, agama yang Allah memilihkan untuk itu para malaikat. Ini semua berkat Nabi Muhammad. Wa man an'ama alaihi min khalqih. Dan seluruh orang-orang mendapatkan nikmat daripada hamba Allah mengikuti agama ini, kita ini dapat bagian yang sama berkat Nabi Muhammad SAW. Ini bagian pentingnya, bagian yang sangat indah. Kita ingat-ingat, camkan. Falam tumsi bina ni'matun dhaharat wala batanat nilna bihadhan fi dini wa dunya. Tidak ada satupun nikmat, baik yang zahir maupun yang batin. Nikmat itu bagi dua, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Gimana dalam surat Al-Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah berfirman, Allah yang menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Nikmat zahir itu apa? Ada yang Nabi Muhammad SAW pernah dalam hadis menyatakan nikmat zahir itu adalah bentuk fisik kita. Nikmat batin adalah aib kita yang tertutup. Ada juga riwayat Ad-Dailami, Al-Baihaqi juga, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang nikmat zahir dan batin yang ada di ayat itu, maka Nabi menjawab nikmat zahir Islam dan jasad kamu dan rezeki kamu. Nikmat batin yaitu amal-amal kamu yang ditutupi, tidak dibongkar aib-aib kamu semuanya. Jadi nikmat itu ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Seluruh nikmat yang kita dapatkan, baik itu zahir ataupun itu batin, dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Nih, kita lihat ya. Au rufi'a biha 'anna makruhun, atau segala sesuatu yang enggak baik yang Allah singkirkan dari diri kita, au fi ahadin minhuma fihima, urusan dunia atau agama atau salah satunya. Jadi kita ini dapat kebaikan, nikmat zahir batin, terjauhkan dari keburukan. Semuanya illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababul qa'id ila khairiha. Maka semua itu adalah sebabnya Nabi Muhammad SAW. Wadhadi ila rusydiha. Beliaulah yang menggiring kita ke sana, beliau memberikan petunjuk untuk kita mengikutinya. Itu perkataan daripada Imam Syafi'i, seorang yang keilmuannya enggak kita ragukan lagi. Jadi surahnya Rasulullah SAW ini menjadikan kita mendapatkan banyak kenikmatan, zahiran wa batinan. Nur Nabi Muhammad SAW, jasad Nabi Muhammad SAW, itu adalah sumber kenikmatan untuk kita semuanya. Terhindarnya kita dari musibah, kita mendapatkan nikmat, semuanya tergantung bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itu rugi kalau kita nggak mau berhubungan dekat dengan Nabi. Kita mau dekat sama siapa kita ini? Mau dekat sama siapa sih? Orang-orang yang istimewa di sekitar kita, kalau kita lihat orang-orang soleh, mereka semua tuh mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Anda tahu syaratnya iman tuh kita harus mencintai Nabi melebihi orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia. Itu harus kita cintai melebihi. Itu semua harus kita cintai. Kita cintai dengan itu semua boleh, tapi Nabi Muhammad harus kita cintai melebihi itu semuanya. Itu satu perintah yang nyata. Nah, suaranya Nabi Muhammad SAW Allah wujudkan di dalam Haikalin Mahmud, satu jasad yang terpuji. Jasadnya Nabi Muhammad SAW itu terpuji, luar biasa. Fisiknya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Anda lihat orang-orang kafir Quraisy itu tidak menemukan celah untuk
memusuhi Nabi Muhammad kecuali semuanya fitnah, nggak ada fakta. Jadi mereka tuh mencari fakta, ada kekurangan dari diri Nabi yang dijadikan itu sebab untuk hinaan, itu nggak menemukan mereka, nggak nemu sama sekali. Mereka mau mengkritik fisik Nabi. Siapa yang lebih indah dibanding Nabi Muhammad? Khuliqta, kata Hasan bin Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Kau ini wahai Muhammad diciptakan sempurna dari segala aib, seakan-akan kau diciptakan milih sendiri. Engkau milih bentuk hidung sendiri, warna kulit sendiri, semuanya engkau pilih sendiri. Karena qad khuliqta kama tasha'u. Masya Allah. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau, insya Allah, dan beliau ridho kepada kita semuanya, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi orang kafir itu mau mengkritik Nabi, kalau lihat mau cari kekurangan Nabi, nggak ketemu. Fisik Nabi sempurna, mau dihina nggak bisa. Dan mereka mau mencaci maki akhlak Nabi, nggak bisa. Mereka cuma fitnah. Ini tukang sihir, ini orang gila, cuma begitu. Mencari kekurangan Nabi, nggak ada mereka. Nggak nemu. Anda bisa bayangkan coba. Anda bayangkan, ini mereka orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang setiap hari bilang Nabi orang gila, bilang Nabi tukang sihir, bilang Nabi pemecah belah, setiap pagi, siang, sore. Anda tahu malamnya mereka datang ke rumah Nabi, nitip barang mereka yang berharga. Sama temannya mereka nggak percaya, mereka cuma percaya itu barang berharga hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan, Anda kalau mencaci maki orang, ini orang gila, terus Anda nitip barang ke dia, nggak mungkin, nggak masuk akal. Anda bayangkan betapa orang-orang di masa itu sekalipun lisannya mencaci maki, namun hati kecilnya mengakui manusia ini memang nggak ada kurangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita insya Allah bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala berkat wasithah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu juga disebutkan di dalam hadis Durar, fata'attarat biwujudiha akanaful wujud. Dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW maka menjadi wangi. Ternyata menjadi wangi dengan wujudnya Nabi seluruh alam ini. Nah, kalau kita pengen bicara wangi, maka nggak ada tuh yang lebih wangi dibandingkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau lihat nih, kita akan bawakan ya, bagaimana wanginya Nabi Muhammad SAW, bagaimana harumnya beliau, itu luar biasa sekali. Keharuman dari kekasih kita, junjungan kita Rasulullah SAW. Ya, kan? Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu di antara sifatnya, beliau itu fisiknya itu sudah harum. Nggak harus pakai minyak wangi, fisiknya beliau itu sudah harum. Bahkan beliau itu fisiknya sudah harum seperti itu, beliau masih gemar pakai minyak wangi. Nah, kenapa kok beliau itu masih suka pakai minyak wangi? Padahal beliau sudah wangi, agar umatnya niru. Dan karena beliau itu memang dijadikan senang dengan minyak wangi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Aku ini dijadikan senang dengan dunia kalian dalam 3 hal. Yang pertama, minyak wangi. Yang kedua, perempuan. Dan dijadikan penyejuk hatiku, penyejuk mataku itu adalah ketika aku sedang mengerjakan sholat. Anas bin Malik ini setiap hari ketemu sama Nabi. Lalu mengatakan apa? Ma syamamtu ambaran qad wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah menghirup minyak wangi. Ambar itu minyak wangi dari bagian ikan yang sangat harum, atau misik-misik itu dari bagian kicau. Ini 2 minyak yang terharum ada di dunia. Tidak pernah saya dapati yang lebih harum dibandingkan aromanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang dikatakan kadang Nabi Muhammad SAW itu kalau megang seorang anak itu bau harum masih ada pada anak tersebut. Umpama saya pegang
anak kecil. Kira-kira 3 jam lagi, tahu nggak orang kalau anak kecil itu saya pegang? Nggak tahu. Tapi kalau ada anak kecil yang dipegang sama Nabi Muhammad, orang sampai sekian jam orang masih tahu. Kamu harus dipegang Nabi ya? Kenapa? Aroma wanginya itu masih tinggal pada anak kecil itu. Masya Allah. Betapa indahnya Rasulullah SAW. Yang pernah kalau kita lihat nih, sahabat itu pakai minyak wangi dari keringatnya Nabi. Pernah suatu ketika Ummu Sulaim itu dapat kabar bahwa Rasulullah SAW itu tidur di kamar, di kasurnya. Datang Ummu Sulaim, ternyata lihat Rasulullah SAW tidur di kasurnya. Ketika itu badan Nabi berkeringat. Sama Sulaim diambil, taruh ada di tempat begitu. Taruh ada di botol kecil kita. Ketika Nabi terbangun itu Sulaim lagi naruh di botol kecil, kaget. Matas na'ina ya Ummu Sulaim. Hei Ummu Sulaim, apa yang kamu perbuat? Maka Rasulullah menjawab, maka Muslim menjawab, ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina. Rasulullah, saya tuh pengen ngambil keringatmu, mengharapkan berkahnya untuk anak-anak kami. Kemudian, jadi saya lanjutkan. Jadi Ummu Sulaim itu ketika ngambil keringat itu untuk anak-anaknya, maka ketika itu sama sekali Nabi Muhammad SAW enggak menegur, cuma kata apa? Asobti, kamu benar. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan fada'alah bidu'ain hasan. Justru didoakan Ummu Sulaim dengan doa yang baik, karena ambil keringat Nabi Muhammad SAW. Makanya siapa sih tokoh dunia, tokoh internasional yang keringatnya harum siapa? Nggak ada, cuma Nabi Muhammad. Diriwayatkan secara mutawatir, secara sahih, bahwasanya beliau adalah orang yang aromanya harum, bahkan keringatnya lebih harum dibandingkan semua minyak wangi yang pernah ada. Ini saya ada kisah juga. Kisah ini diriwayatkan oleh Ummu Asim. Maksudnya ini istrinya Utbah bin Farqad. Ya, katakan saya ini istrinya Utbah, dan Utbah itu punya 4 orang istri. Keempat orang istrinya Utbah ini selalu saingan untuk jadi yang terwangi. Jadi cari model minyak wangi macam-macam. Cuma mereka tuh cari model minyak wangi macam-macam, tidak pernah wanginya mereka itu mengalahkan Utbah. Ya, kita udah pakai minyak wangi, Utbah pasti menang. Akhirnya nanya, Utbah, kami ini udah pakai minyak wangi macam-macam, kok kami tetap kalah harumnya sama kamu? Kamu tetap lebih wangi dibandingkan kita semuanya. Apa sebabnya? Ada Utbah bilang, ya ini ada kejadian ini. Nah, hadis riwayat Imam At-Tabrani ya. Saya pernah suatu ketika kena sakit gatal-gatal di zaman Rasulullah SAW. Saya datang sama Nabi Rasulullah, saya sakit gatal, gimana ini? Nabi, udah, kamu copot semua pakaian kamu. Copot semua pakaiannya, kecuali ditutupi ya, kemaluannya ya, untuk aurat malah ditutupi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW itu nafas dulu ini, ada niupkan tapi juga dulu deh. Itu, kemudian diusapkan seluruh badannya Utbah. Maka selesai ketika itu, maka tubuhku setiap harinya seperti orang yang dilumuri minyak wangi terus. Hanya karena bekas ludahnya Rasulullah SAW. Juga Imam Abu Ya'la dan At-Tabrani berapa kisah bahasanya datang satu orang keluarga pada Nabi Rasulullah, saya ini punya anak perempuan menikah. Gimana saya nggak punya apa-apa? Nabi bawa wadah ke sini. Bawa wadah kecil ke situ, maka Nabi Rasulullah ngambil keringatnya masukkan di wadah itu, suruh pakai minyak wangi ini. Maka satu keluarga ini kalau sudah pakai minyak wangi dari Nabi itu, syamma ahlul Madinah di raihata dzalika. Seluruh orang Madinah mencium bau harum tersebut. Bahkan dinamakan Pak, rumahnya orang ini Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang harum. Karena ada keringatnya Rasulullah SAW. Fata'attara biwujudiha akanaful wujud, menjadi wangi dengan Nabi Muhammad SAW wujud ini. Baik wangi secara maknawi ataupun wangi secara hissi, secara nyata, itu semuanya sumbernya Rasulullah SAW. Semoga insya Allah kita semakin kenal dengan Nabi, semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan manusia biasa, beliau adalah manusia yang luar biasa. Wujudnya beliau adalah kenikmatan yang luar biasa untuk kita semuanya. Itulah sekilas tentang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.